Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Adinda Rasa Channel. Oke, di video kali ini saya akan menganalisis 3 skripsi menggunakan teori intertekstual. Selamat menonton videonya. Sebelum kita masuk ke pembahasan skripsinya, di sini saya akan menjelaskan kembali apa sih kajian intertekstual itu. Nah, kajian intertekstual itu adalah sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk hubungan tertentu, seperti hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya di antara teks yang dikaji. Nah, langsung saja kita masuk ke skripsi pertama, yaitu kajian intertekstual antara novel dan film Bulan Terbelah di Langit Amerika, karya Hanum Salsabila Rais. Novel Bulan Terbelah di Langit Amerika terbit pada tahun 2014, sedangkan filmnya pertama kali tayang pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Hanum Salsabila Rais yang tidak lain adalah pengarang novel tersebut. Kita masuk ke unsur intrinsiknya, yaitu yang pertama ada tema dan fakta cerita. Temanya adalah mayor atau perjuangan seorang perempuan bernama Hanum untuk membela agamanya, yaitu agama Islam. Tema minornya masalah perlakuan masyarakat barat terhadap muslim, masalah perpisahan dan masalah pertemuan. Kemudian ada juga tokoh dan penokohan. Tokoh utama atau tokoh protagonis yaitu ada Hanum dan Rangga, sedangkan tokoh tambahan itu ada Azima atau Julia. Kemudian ada Philippus Brown, ada juga Michelle Jonas. Tokoh antagonis itu ada pria tua. Alurnya alur maju, sedangkan latar tempatnya ada museum, bangku panjang Grand Memorial di sebuah lorong kecil, kursi panjang Central Park, undangan Jeffrons Memorial, dan Bayer Auditorium. Latar waktunya itu adalah bahagia, sedih, haru, dan menegangkan. Latar sosialnya, kisah seorang perempuan yang rela berkorban demi membela keyakinan. Banyak kejadian yang dialaminya melalui orang-orang baru yang ia temui di Amerika, tempat ia memperjuangkan keadilan muslim di dunia. Nah, selanjutnya yang tadi itu merupakan unsur intrinsik di dalam novelnya, sedangkan sekarang ini kita akan membacakan unsur intrinsik, tema, dan fakta filmnya. Nah, untuk temanya yaitu sama-sama tema mayor, yaitu tentang perjuangan seorang perempuan bernama Hanum untuk membela agamanya, yakni agama Islam. Sedangkan tokoh penokohannya ini tokoh utamanya ada Hanum dan Rangga, tokoh tambahannya ada Azima atau Julia, ada Stephen Rudolfsky, ada Jasmine, ada Philippus Brown. Untuk tokoh antagonisnya kalau di filmnya itu Michelle Jonas sebagai tokoh antagonis. Alur di film dan di novel sama, yaitu alur maju. Untuk latar tempat itu ada kantor berita, ada Universitas Islam, ada Ground Zero, ada rumah Julia, dan sebuah gang di Ground Zero. Untuk latar waktu itu ada pagi, siang, dan malam. Latar suasana ada bahagia, sedih, haru, dan menegangkan. Untuk latar sosial di dalam filmnya, yaitu kisah seorang perempuan yang rela berkorban demi membela keyakinannya. Banyak kejadian yang ia temui di Amerika, tempat ia memperjuangkan keadilan muslim di dunia. Untuk di latar sosial film itu sama dengan latar sosial. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa ada perbedaan antara novel dan film Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Rais. Apalagi di bagian intrinsik tokoh itu ada perbedaan di antagonisnya. Dan juga ada perbedaan latar tempatnya. Walaupun sama-sama tempatnya, tetapi perbedaan visualisasi saat di film itu pasti berbeda. Selanjutnya kita akan membahas skripsi kedua dengan judul Hubungan Intertekstual Antara Film dan Novel Ayat-Ayat Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Alur novel dan film Ayat-Ayat Cinta. Dalam film, plot yang digunakan adalah flashback atau regresif.
Urutan kejadian dikisahkan dalam novel ini tidak bersifat kronologis. Cerita diawali dari masa kini, kemudian berbalik ke masa lalu dan kembali lagi ke masa kini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dalam novelnya yang mempunyai plot cenderung berurutan. Perbedaan novel dan film lebih terletak pemotongan beberapa peristiwa kecil atau dialog kecil dalam film. Dalam novel, penguraian kata-kata di beberapa peristiwa tidak bisa ditampilkan dalam novel sehingga bisa dikatakan bahwa dalam film mengalami pengurangan beberapa peristiwa dan dialog tertentu. Namun hal ini tidak mengubah secara keseluruhan alur film. Alur keduanya secara umum adalah sama, hanya beberapa peristiwa yang letaknya ditempatkan di posisi yang berlainan. Penambahan dalam novel disebabkan karena pemaparan dalam novel harus lebih detail dibandingkan film. Selain itu, dalam film terbatas durasi waktu, biaya, sehingga peristiwa dibuat seefektif mungkin dan dipilih sesuai dengan peristiwa penting yang diinginkan. Tokoh dan penokohan dalam novel dan film Ayat-Ayat Cinta. Tokoh dan penokohan dalam film dan novel bisa dikatakan sama secara keseluruhan, terutama pada tokoh-tokoh sentral yaitu Fahri, Maria, Aisyah, Noura, Syekh Ahmad, Ibu Maria, dan beberapa teman Fahri. Sedangkan Syekh Ahmad Iqbal yang merupakan paman Aisyah, pengacara Yusuf, Nurul, Ibu Fahri, Bahadur, Alicia, Ashraf, Ustadz Jalal, dan teman-temannya Fahri merupakan tokoh bawahan yang juga turut mendukung cerita. Setting dalam novel dan film Ayat-Ayat Cinta. Latar dalam film dan novel Ayat-Ayat Cinta secara umum terjadi di Mesir, sebuah negara dengan universitas tertua di dalamnya, yakni Universitas Al-Azhar. Tokoh utama novel ini diceritakan sedang menempuh studi S2 di Mesir. Di kota inilah kisah perjalanan manusia dalam mendapatkan cita dan cintanya berlangsung. Menurut hemat peneliti, hal yang paling kuat dalam novel Ayat-Ayat Cinta adalah latar. Bangunan latar yang kuat dideskripsikan dengan sangat terurai dan jelas sehingga pembaca yang tidak pernah menginjak Mesir pun seolah-olah akan bisa membayangkan. Penggambaran yang jelas mengenai wilayah Mesir, penduduknya, cuacanya, transportasinya, makanan, dan kekasannya menjelma menjadi imajinasi yang kuat dalam diri pembaca novel dan tidak begitu kentara dalam film. Jika di film, penggambaran latar dapat dikonkretkan sehingga pembaca terasa jelas dan tertarik karena melihat langsung, maka dalam novel, latar tersebut diuraikan melalui untaian kata-kata dari pengarang untuk membangkitkan nilai rasa dan membentuk imaji. Meskipun imajinasi dalam novel itu tidak bisa konkret seperti imajinasi dalam film, tetapi dalam hal ini pengarang berusaha maksimal untuk mendeskripsikan dan memberikan tambahan sedemikian rupa agar latar itu dapat diterima pembaca secara kuat. Selanjutnya kita akan membahas skripsi ketiga dengan judul Kajian Intertekstual Novel dan Film Perahu Kertas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interteks tema dalam film dan novel Perahu Kertas. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas temanya, yaitu tema di dalam novel itu menceritakan kisah cinta antara Kugi dan Kenan. Tema ini menampilkan tema mayor yang bersifat jasmaniah. Sedangkan kalau di film itu kisah percintaan Kugi dan Kenan. Lalu ada juga interteks amanat dalam film dan novel Perahu Kertas. Nah, di dalam novel amanatnya itu berbeda-beda. Nah, di dalam novel itu amanatnya ada sebagai manusia yang memiliki kehidupan dan masa depan, hendaklah kita menata rencana-rencana untuk kehidupan di masa yang akan datang, bukannya terpuruk dan menyerah. Sedangkan kalau di film, di sini penulis skripsi mengatakan amanat yang ada di film sebagai manusia yang memiliki kehidupan dan masa depan, hendaklah kita menata rencana-rencana untuk kehidupan di masa depan yang akan datang, bukannya terpuruk dan menyerah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa amanat itu hampir sama. Kemudian ada interteks alur atau plot dalam novel dan film Perahu Kertas. Nah, di sini di novel
eh, untuk novel itu ada progresif atau kronologis sama dengan filmnya, dan ada tunggal, rapat, dan terbuka, dan itu sama keduanya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa alur atau plot yang di novel dan di film itu sama. Kemudian juga ada interteks tokoh dan penokohan dalam novel dan film Perahu Kertas. Nah, kalau tokoh di dalam novel itu ada Kugi dan Kenan, sedangkan di film itu juga ada Kugi dan Kenan. Itu untuk pemeran utama. Nah, untuk pemeran periferal itu ada Noni, Eko, Joshua, Remigius, Mama, dan Papa Kenan, Pak Waya, Nude, Wanda, Karel, Kevin, Keisha, Joren, Siska, Bimo, dan Banyu. Sedangkan itu untuk yang di novel, sedangkan untuk yang di film itu ada penambahan di bagian sama. Untuk di novel dan film itu penokohannya sama. Nah, kemudian ada interteks sudut pandang dalam novel dan film Perahu Kertas. Di dalam novel, sudut pandangnya itu third person omniscience atau dia yang maha tahu, sedangkan di film itu menggunakan sudut pandang pengamat serba tahu. Kemudian juga ada interteks latar atau setting dalam novel dan film Perahu Kertas. Nah, di dalam novel itu alur tempatnya Amsterdam, Jakarta, Bandung, dan Bali. Sedangkan untuk di film itu alur tempatnya itu ada Jakarta, Bandung, dan Bali. Dan untuk waktu di dalam novel itu tahunnya 1999 sampai 2003, sedangkan di film itu 2006. Dan untuk alur sosialnya, kalau novel itu sosial bawah, menengah, dan atas, sedangkan film sosial bawah, menengah, dan atas sama. Kemudian itu ada interteks gaya bahasa dalam novel dan film Perahu Kertas. Di dalam novel gaya bahasanya itu novel Perahu Kertas ditulis oleh Dewi Lestari dengan gaya realis bertabur metafora, sedangkan di film, bahasa film disesuaikan oleh sutradaranya mendekati sama. Jadi kesimpulannya, film Perahu Kertas sutradara Hanung Bramantyo merupakan transformasi atau intertekstual dari novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari atau D. Intertekstual secara umum, novel dan film Perahu Kertas mempunyai unsur yang hampir sama, meskipun jika dirinci keduanya ada yang berbeda. Misalnya ada pengurangan peristiwa, penambahan peristiwa, atau pengubahan letak urutan peristiwa. Sedangkan perbedaan tokoh dan penokohan antara novel dan film Perahu Kertas lebih terletak pada penggambaran dan pengimajiannya. Pengimajian. Begitu juga dengan setting. Meskipun pengambilan gambaran film Perahu Kertas disamakan dengan novelnya, namun kekuatan narasi bahasa novel seperti sulit divisualisasikan dalam film. Secara sederhana, berdasarkan kajian interteks perbedaan cerita film dan novel, menunjukkan bahwa semua itu dilakukan dalam rangka fungsi. Tidak ada sebuah karya yang kosong tanpa makna. Semua dilakukan karena ada fungsi-fungsi yang memenuhinya. Oke, hanya itu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.